Arjun adalah seorang arsitek sukses. Hidupnya tertata rapi seperti danah bangunan yang ia rancang. Istrinya, Maya, seorang konsultan keuangan yang ambisius, melengkapi citra pasangan modern yang mapan. Namun di balik fasad kesempurnaan itu, ada ruang-ruang kosong yang tak pernah terisi, keheningan yang mengendap di antara mereka setelah hari-hari yang panjang dan penuh tuntutan. Maya terlalu sibuk dengan angka-angka, Arjun tenggelam dalam garis-garis dan bentuk. Cinta mereka, jika masih ada, terasa seperti peninggalan masa lalu yang usang, tersimpan rapi, namun tak lagi berdenyut. Di sisi lain kota, Kiran adalah seorang seniman dengan jiwa yang bebas. Warna-warna cerah dan kanvas adalah napas hidupnya. Ia menikah dengan Bayu, seorang pengusaha muda yang dinamis, namun seringkali terlalu sibuk dengan bisnisnya. Bayu mencintai Kiran, itu jelas, tapi cintanya terkadang terasa seperti sangkar emas, nyaman, aman, namun membatasi ruang gerak jiwanya yang liar. Kiran merindukan percakapan yang mendalam, sentuhan yang penuh gairah, dan seseorang yang benar-benar melihat jiwanya, bukan hanya sebagai pelengkap gambaran indah hidup Bayu. Takdir mempertemukan mereka dalam sebuah proyek kolaborasi yang tak terduga, perancangan galeri seni kontemporer. Arjun sebagai arsitek utama, Kiran sebagai kurator dan penata ruang. Pertemuan pertama mereka di lokasi proyek, di tengah debu dan hiruk-pikuk pekerja, terasa seperti adegan dari film yang sudah lama dinantikan. Mata Arjun terpaku pada caranya menjelaskan visi, gestur tangannya yang ekspresif, dan senyumnya yang mampu menerangi seluruh ruangan. Kiran merasakan getaran aneh saat Arjun menjelaskan detail teknis dengan suara baritonnya yang menenangkan, matanya yang tajam namun memancarkan kehangatan yang tak terduga. Awalnya, interaksi mereka sebatas profesional, diskusi tentang tata letak, pencahayaan, dan material. Namun, perlahan, batas itu mulai kabur. Mereka menemukan kesamaan dalam banyak hal, kecintaan pada seni, pandangan tentang keindahan, bahkan selera kopi. Pertemuan di kantor proyek sering berlanjut ke kafe kecil di sudut jalan, membahas bukan lagi soal galeri, melainkan impian, ketakutan, dan kekosongan yang mereka rasakan dalam hidup masing-masing. Arjun menemukan dirinya membuka diri, menceritakan tentang mimpinya yang terpendam menjadi pelukis, sesuatu yang tak pernah ia bagikan pada Maya. Kiran merasakan jiwanya hidup kembali, menemukan pendengar yang tak hanya mendengar, tapi juga memahami. Suatu sore, hujan deras tiba-tiba mengguyur kota. Mereka terjebak di studio Kiran, yang juga berfungsi sebagai kantor sementara mereka. Aroma cat minyak dan kopi memenuhi ruangan. Percakapan mengalir, lebih pribadi, lebih intens. Kiran menceritakan bagaimana ia merasa tercekik dalam pernikahannya, bagaimana ia merindukan gairah yang telah lama padam. Arjun, tanpa sadar, meraih tangan Kiran. Jemarinya membelai punggung tangan wanita itu. Sebuah sentuhan yang lembut, namun membakar. Aku merasa kesepian, bisik Arjun, suaranya serak. Ia tak pernah mengucapkan kata itu sekeras ini sebelumnya. Kiran menatap matanya, mata yang menyimpan badai dan kerinduan yang sama. Aku tahu perasaan itu, Arjun. Terlalu tahu. Jarak di antara mereka terasa menipis. Ketegangan memuncak, udara di studio terasa berat dengan hasrat yang tertahan. Arjun mendekat, perlahan. Kiran tidak bergerak, nafasnya tertahan. Bibir mereka bertemu, lembut pada awalnya, lalu semakin menuntut, melepaskan segala kerinduan, kekosongan, dan gairah yang telah lama terpendam. Ciuman itu adalah ledakan kembang api di tengah kegelapan, sebuah janji terlarang yang diucapkan tanpa kata. Sejak malam itu, dunia mereka berubah. Hubungan profesional mereka kini dibalut oleh benang-benang asmara yang rumit dan berbahaya. Pertemuan rahasia menjadi rutinitas. Studio Kiran, kafe terpencil, bahkan mobil Arjun saat jam makan siang, menjadi saksi bisu cinta terlarang mereka.
Setiap sentuhan adalah api yang membakar. Setiap tatapan adalah janji yang memabukkan. Mereka tahu ini salah, dosa, pengkhianatan. Namun mereka tak bisa berhenti. Gairah itu terlalu kuat, terlalu nyata, terlalu menggoda untuk dilepaskan. Arjun merasakan hidupnya kembali berwarna. Proyek galeri yang awalnya hanya pekerjaan, kini menjadi kanvas untuk melukis kisah cinta mereka. Ia mendapati dirinya tersenyum lebih sering, matanya berbinar. Maya, istrinya, mulai menyadari perubahan itu. "Kau terlihat lebih bahagia akhir-akhir ini, Arjun," katanya suatu malam. Nada suaranya mengandung sedikit pertanyaan. Arjun hanya tersenyum tipis, rasa bersalah mencengkramnya. Kiran pun sama. Jiwanya yang dulu merana kini hidup kembali. Ia melukis dengan semangat baru, warna-warna yang lebih berani. Namun, Bayu, suaminya, tidak buta. Ia merasakan ada jarak yang tercipta, ada rahasia yang disimpan. "Kau sering pulang larut, Kiran. Ada apa?" tanyanya suatu malam, tatapannya menyelidik. Kiran hanya berdalih tentang kesibukan proyek, namun jantungnya berdebar kencang. Mereka menciptakan dunia kecil mereka sendiri, tersembunyi dari mata dunia, sebuah surga yang dibangun di atas kebohongan. Di sana, mereka bebas menjadi diri mereka yang sebenarnya, melepaskan topeng dan membiarkan jiwa mereka menari dalam gairah yang tak terlukiskan. Mereka berbicara tentang segala hal, dari impian masa kecil hingga ketakutan terbesar. Arjun menemukan dalam diri Kiran seorang pendamping jiwa yang tak pernah ia duga akan ditemukan. Dan Kiran melihat Arjun sebagai api yang menghangatkan jiwanya yang beku. Namun, setiap rahasia memiliki batas waktunya. Suatu siang, Maya memutuskan untuk mengunjungi kantor Arjun untuk mengantarkan makan siang. Ia melihat mobil Arjun terparkir di dekat sebuah kafe yang tidak biasa ia kunjungi. Penasaran, ia mendekat, dan dari balik jendela, ia melihat Arjun. Bukan dengan seorang klien, melainkan dengan seorang wanita berambut ikal yang ekspresif. Tangan Arjun menggenggam tangan wanita itu. Tatapan mereka penuh keintiman yang tak terbantahkan. Maya merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Di waktu yang hampir bersamaan, Bayu menemukan pesan-pesan aneh di ponsel Kiran. Bukan pesan eksplisit, tapi rangkaian kata-kata manis, kode-kode rahasia, dan janji pertemuan yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang. "Sampai nanti, bintangku." Begitu salah satu pesan tertulis, dari nomor yang tak dikenal. Bayu mengenal istrinya. Senyum yang kini sering tersungging di bibir Kiran, bukan lagi untuknya. Dunia rahasia Arjun dan Kiran mulai retak. Ketakutan itu nyata, menggerogoti kebahagiaan semu mereka. Mereka tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, menghancurkan segalanya. Malam itu, mereka bertemu di tempat biasa, kafe terpencil yang menjadi saksi bisu awal kisah mereka. Atmosfernya berbeda, ketegangan menggantung di udara, lebih berat dari sebelumnya. Arjun menceritakan tentang Maya yang tiba-tiba diam, tatapan matanya yang penuh pertanyaan. Kiran menceritakan tentang Bayu yang mulai menginterogasinya, tentang pesan-pesan yang mungkin telah ia baca. "Kita tidak bisa terus begini, Kiran," kata Arjun. Suaranya pelan, penuh kepedihan. Kiran menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Arjun. Aku tahu." Gairah yang membara kini terasa seperti api yang membakar, bukan menghangatkan. Rasa bersalah menghantam mereka seperti gelombang pasang. Mereka telah menciptakan kebahagiaan dari kehancuran orang lain, dari pengkhianatan atas janji suci. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Kiran, air mata mulai menetes. Arjun meraih tangannya, membelainya lembut. "Kita harus memilih. Entah kita menghadapi ini bersama, atau kita mengakhirinya sebelum semuanya hancur total." Mereka berdua terdiam, membiarkan keheningan berbicara. Cinta mereka liar, terlarang dan menggairahkan, namun harganya terlalu mahal.
Bisakah mereka mengorbankan segalanya untuk cinta ini? Bisakah mereka menghancurkan keluarga mereka, reputasi mereka, demi gairah yang mungkin hanya sesaat? Atau mungkinkah ini adalah cinta sejati yang memang layak diperjuangkan, tak peduli badai apapun yang akan datang? Arjun menatap Kiran, melihat seluruh jiwanya di mata wanita itu. Ia tahu, cinta ini akan selamanya terukir di hatinya, tak peduli apapun keputusan yang mereka ambil. Kiran membalas tatapan itu, merasakan ikatan yang dalam, sebuah koneksi jiwa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berdua terperangkap di antara dua dunia, antara janji masa lalu dan gairah masa kini, antara kehancuran yang pasti dan kebahagiaan yang tak pasti. Masa depan mereka terbentang seperti kabut tebal, tak ada yang tahu kemana arahnya. Namun satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah merasakan cinta terlarang yang begitu dalam dan membakar ini. Mereka hanya bisa menatap satu sama lain, membiarkan keheningan menjawab pertanyaan yang tak terucapkan, di tengah badai yang mulai menerpa kehidupan mereka.